Curah hujan yang tinggi di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat menyebabkan Sungai Citarum meluap lalu merendam sekitar 1.500 rumah di 3 kecamatan. Tidak hanya itu, hujan yang berkepanjangan selama sepekan belakangan juga ikut memicu longsor sampah. Sementara itu di Karawang, luapan Sungai Citarum membuat banjir kembali melanda permukiman di kawasan Teluk Jambe Barat. Warga pun terpaksa melanjutkan hidup di posko pengungsian. Informasi hilang sejak Selasa lalu saat banjir besar melanda seorang warga yang hanyut di Kali Cikeas akhirnya ditemukan. Banjir juga mengakibatkan tumpukan sampah dan eceng gondok menggunung dan membuat kali irigasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mampet hingga banjir tidak kunjung surut. Usai banjir besar melanda Jabodetabek, pemerintah kemudian membenahi segala kemungkinan pemicu banjir. Di antaranya adalah Kementerian Kehutanan yang memasang papan peringatan pada sejumlah bangunan villa yang diduga melanggar aturan dengan berdiri di kawasan hutan produksi Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat tidak kuat menahan debit dan juga derasnya air, tanggul Sungai Tuntang di Robokan, Jawa Tengah jebol pada Minggu pagi. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang juga mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir serta memutus akses jalan antar wilayah. Kita ke informasi lainnya, karena prihatin dengan kondisi jalan rusak hingga memakan korban, sekelompok pemuda dari Pringsewu, Lampung turun tangan untuk menambal jalan secara swadaya. Sudah sepekan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat yang lamban bertindak. Kami lanjutkan informasi di Liputan 6 pagi. Lebih dari 13.000 rumah dan sejumlah kantor pelayanan publik hingga tempat ibadah dikepung oleh banjir di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kita ke informasi lainnya, tidak sekedar jadi tempat untuk ibadah. Masjid Ismuhu Yahya di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat punya pilar Baitul Mumalah. Salah satunya adalah usaha untuk memproduksi kue-kue premium. Nah, usai dikelola secara profesional, usaha kuenya kini juga sudah tembus hingga masuk ke hotel berbintang. Inilah Berani Berubah episode Masjid Produksi Kue Hotel Berbintang. Kasus lainnya, KPK juga mengungkap ada sejumlah laporan kecurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Anggaran MBG di beberapa wilayah disunat hingga berimbas pada kualitas makanan yang diterima oleh siswa. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 6 lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR pada tahun anggaran 2020. Kami lanjutkan Liputan 6 pagi. 2 pelaku penusukan kepada seorang karyawati di sebuah pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya dibekuk oleh polisi. Salah satu pelaku ternyata adalah pacar korban yang diputus cintanya oleh korban. Namanya membeli sudah pasti dibayar pakai uang, tapi beda lagi nih di Balikpapan, Kalimantan Timur. Warga bisa membeli takjil atau menu berbuka puasa nggak pakai uang, tapi pakai doa alias gratis. Setiap harinya ada 700 porsi makanan yang ludes dibagikan. Dari sebuah langgar kecil di sudut kota Yogyakarta, masjid ini bertransformasi menjadi masjid yang menginspirasi masjid lainnya. Pengurus masjid berhasil mengelola dana jemaahnya bukan hanya untuk kegiatan masjid, tapi juga untuk beragam kegiatan yang memberdayakan jemaah dan menyejahterakan masyarakat. Simak liputannya dalam Sosok Spesial Ramadan. Kita kembali ke dalam negeri. Sejak diresmikan, Badan Pengelola Investasi Danantara masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Banyak aspek dari Danantara yang menarik atensi masyarakat, mulai dari keberadaan 2 mantan Presiden Indonesia yang terlibat langsung dalam kepengurusan, hingga kekhawatiran akan peluang korupsi di tubuh Danantara. Semuanya dijawab lengkap oleh CEO Danantara Ruslan Ruslani dalam Bicara Danantara bersama Retno Pinasti. Jelang laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air.